kita lanjutkan pembahasan kita tadi, yaitu bahwa agama ini adalah merupakan kelanjutan daripada agama-agama samawi sebelumnya. Di situ disebutkan bahwa agama ini, syariat ini yang diberikan kepada kita sebagai orang Islam, itu juga diberikan kepada Nabi Nuh, diberikan kepada Nabi Ibrahim, diberikan kepada Nabi Musa, diberikan kepada Nabi Isa, dan sekarang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mensyariatkan hal yang sama. Allah memberikan wahyukan hal yang sama. Dan apa tadi isinya? Yaitu an aqimuddin, menegakkan agama. Agama yang ditegakkan bukan kelompok, bukan bangsa-bangsa tertentu, bukan warna kulit tertentu, bukan ras tertentu. Tapi yang ditegakkan adalah agama, sehingga setelah Tuhan mengatakan an aqimuddin, belakangnya adalah wala tafarraqu, dan jangan sama sekali kalian berpecah belah. Wala tatafarraqu fih, janganlah kalian berpecah belah di dalam hal agama itu. Ini sama dengan surat Al-Imran yang berbicara khusus internal umat Islam. Kalau tadi ini adalah antara agama-agama samawi yang dimulai daripada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad kita, semuanya hakikatnya adalah sama dari Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya pasti sumbernya sama, tujuannya juga sama, maka selayaknya tidak boleh terjadi perpecahan hanya karena perbedaan di antara mereka. Nah, di dalam intern umat Islam, ayat yang hampir sama kita temukan di dalam ayat lain. Dalam surat Ali Imran misalnya dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Bihablillah, apa itu tali agama Allah? Yaitu tali yang diulur dari langit sejak Nabi Adam. Kemudian diwariskan kepada Nabi setelahnya, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, kemudian seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad kita. Sehingga pemirsa yang dimuliakan Allah, ini membentuk semacam tali dari Allah sampai kepada kita. Nah, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi, berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah itu. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Kalau dalam ayat ini dikatakan an aqimuddin wala tatafarraqu fih, yaitu supaya kalian menegakkan agama, aturan-aturan ilahiyah, dan jangan bercerai-berai di dalamnya. Nah, siapakah yang berat menerima konsep keberagamaan seperti ini? Yaitu orang-orang yang ada syirik dalam hatinya, ada dualitas, ada dualisme dalam hatinya, yaitu masih membesar-besarkan hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kelompok, entah itu ras, entah itu warna kulit, entah itu apa saja. Maka Allah mengatakan kabura alal musyrikina ma tada'uhum. Berat sekali melaksanakan konsep keberagaman seperti ini bagi mereka-mereka yang ada kesyirikan di dalam hati mereka. Allahu yajtabi ilaihi mayasya wa yahdi ilaihi mayunib. Allah akan memilih orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah SWT memberikan petunjuk yang memang menjadikan Allah sebagai orientasi untuk kembali. Namanya munib, yaitu yang inabah, yang pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang mirip ini kita bisa temukan di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Ayat 135 136. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ada yang berkata kalau mau dapat petunjuk jadilah Yahudi. Kalau mau dapat petunjuk jadilah Nasrani. Jadi bukan lagi agama ilahiyahnya penentunya, bukan lagi agama samawi penentunya, tapi menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Berarti artinya apa? Agama telah menjadi blok-blok di antara manusia, lalu kemudian setiap blok ini, setiap kelompok ini merasa bangga pada dirinya masing-masing, sehingga mereka berkata kalau mau dapat petunjuk jadilah Yahudi, jadilah Nasrani. Lalu apa kata jawaban Allah dalam ayat ini? Qul, katakanlah, bal millata Ibrahim hanifa. Millah Ibrahim itu, ajaran Nabi Ibrahim itu adalah hanif. Atau itu apa itu hanif? Mengajarkan kita mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, mengikhlaskan seluruh tujuan hidup kita hanya semata-mata kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam kita disampaikan dengan kata-kata yang sangat indah, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati sebelum kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata la tamutunna illa wa antum muslimun kita temukan dalam surat Ali Imran yang dimulai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, kita tentunya orang Islam, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah beriman,
bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Baru kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati sebelum kalian benar-benar sampai pada tingkat berserah diri secara total, secara hanif kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun ini juga dikatakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada keturunan-keturunannya. Ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Tuhannya Ibrahim berkata kepadanya, "Aslim, berserah dirilah." Qala, apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? "Aslamtu li rabbil alamin." Saya, kata Nabi Ibrahim, berserah diri kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak berserah diri kepada bulan, tidak berserah diri kepada bintang, tidak berserah diri kepada matahari, tidak berserah diri kepada patung-patung, karena semuanya statusnya adalah makhluk. Saya hanya berserah diri kepada Khalik, pencipta semuanya itu, yang disebut dengan Rabbul Alamin. Kemudian keberserah dirian seperti ini kemudian juga diwasiatkan kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam mewasiatkan ajaran berserah diri secara total ini, dan juga Yakub kepada siapa? Anak-anak mereka. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, kepada anak-anaknya Nabi Ibrahim, wa Yakub, dan juga Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Apa kata mereka? Apa kata Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub? Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku sekalian, sungguhnya Allah memilih untuk kalian semuanya, yaitu ad-din, agama. Tadi ingat an-aqimuddin, agama, aturan-aturan ilahiyah. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian sudah berserah diri secara total, secara kafah, secara holistik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tadi di dalam ayat 135, orang yang mengatakan jadilah Yahudi dan Nasrani, tidak begitu adanya. Yang benar adalah qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah bahwa millah Ibrahim itu adalah hanif. Lalu apa itu Yahudi, apa itu Nasrani? Hanyalah merupakan jalan untuk sampai kepada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim itu tidak memiliki syirik, tidak memiliki sesedikit apapun kemenduaan, memperduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, sesedikit apapun juga. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Allah mengatakan, katakanlah yang benar, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada kami, dan seterusnya.